Udah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Muncul perdana di channel Berita Kripto pada malam hari ini. Kebetulan kita buka di hari Selasa ya. Kebetulan hari ini pasar kripto ambiar semua kawan. Mulai dari indukan sampai anak cucu itu merah semua, terdapat di chart pasar-pasar kripto yang ada di Indonesia. Nah, sebelum ke permasalahan semua pasar kripto memerah dan apa penyebabnya, saya akan berbagi sedikit pengetahuan saya sendiri yang bergelut di kripto nggak begitu lama lah, belum lama, hanya baru beberapa waktu ya. Kawan-kawan yang pemula baru mengenal kripto atau baru mempunyai wallet kripto dan pasar kripto, teman-teman harus memahami dan tahu apa yang sedang Anda minati dan apa yang sedang Anda geluti hari ini. Pasar kripto sendiri atau kripto sendiri adalah sebuah mata uang yang memang pasarnya tidak jelas. Kenapa disebut tidak jelas atau barangnya tidak jelas atau value-nya nggak bisa dilihat secara kasat mata seperti sebuah saham ya. Sebuah saham perusahaannya bisa dilihat, produknya yang dijualnya, tapi di pasar kripto tidak demikian. Nah, dengan itulah teman-teman harus sangat berhati-hati dan memang paham apa itu cryptocurrency. Cryptocurrency adalah sebuah mata uang digital yang memang tidak tersentral atau tidak terpusat atau tidak ada yang mengontrol. Itu semua orang bisa ya untuk menjadi media di pasar kripto atau mendapatkannya atau memproduksinya atau menambangnya. Nah, dengan demikian sangatlah beresiko, walaupun memang cryptocurrency sangat menjanjikan uang ya. Jadi di masa-masa kejayaannya dahulu, para miner atau penambang kripto itu memang cepat menghasilkan, walaupun semua itu harus dengan resiko yang besar. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang bisa dihasilkan dari kripto itu, atau ada beberapa cara yang menghasilkan penghasilan dari kripto itu sendiri. Antaranya seperti kripto itu bisa di mining atau ditambang, di staking, terus di trading. Nah, ini tiga hal ini sangat menghasilkan di cryptocurrency.
Namun dari tiga hal ini ada beberapa keuntungan dan ada beberapa resiko juga. Mungkin yang pertama untuk masalah mining. Ada beberapa mining terbagi berbagai jenis. Ada mining secara real gitu, real mining ya. Kita mempersiapkan perangkatnya, mesinnya, dayanya, listrik, internet. Nah, itu untuk mining yang real ya. Ada lagi cloud mining atau sewa mesin pertambangan. Kita menyediakan sebuah dana untuk menyewa sebuah mesin dan penghasilannya ke kita, income-nya masuk ke kita. Nah, dua hal ini memang sangat menghasilkan. Namun, Anda harus tahu resiko di balik menambang kripto itu. Yang tadi seperti mining, real mining gitu ya. Mining yang nyata. Kita harus mempersiapkan alatnya atau mesinnya. Mesin tambang itu tidak ada yang berharga murah ya. Rata-rata itu di atas 30 jutaan rate-nya. Karena kenapa? Perangkat tersebut sangatlah susah ya didapat di kita. Kebanyakan produk luar negeri gitu. Apalagi yang baru, kecuali mungkin Anda nyari yang bekas pakai. Ada juga bisa membangun sendiri, ya itu rig ya, yang basis komputer atau pertambangan berbasis PGA. Itu mungkin lebih hemat. Dan Anda harus tahu juga, kalau Anda berniat mining, berarti pilihan koin-koinnya harus paham dulu. Karena di cryptocurrency ada beberapa koin yang mungkin sudah dipatok atau volumenya sudah tidak bisa ditambah lagi atau nggak bisa diproduksi lagi. Contohnya Bitcoin. Kenapa Bitcoin melonjak terus? Karena volumenya sudah dipatok, tidak bisa diproduksi lagi. Jadi yang menambang itu apa? Menambang Bitcoin itu hanya ikut andil ya dalam peredarannya. Jadi Anda menjadi penyetuju lah di situ istilahnya. Ketika Anda ikut di blockchain-nya Bitcoin, Anda bekerja di situ, mengikuti transaksi mereka. Nah, mereka pun memberikan imbal hasil ya. Untuk saat ini imbal hasil dari pertambangannya itu tidak besar. Karena apa? Sudah dikeluarkan aturan yang baru ya dari tahun 2019 kalau nggak salah, akhir 2019-2020. Jadi hasil tambangnya itu dikurangi setengahnya gitu. Nah, jadi tidak semata-mata menambang sekali modal langsung berjalan bisa lama atau terus berjalan sampai kembali modal, tidak. Karena kenapa? Apalagi Anda menggunakan perangkat-perangkat yang bekas pakai. Nah, itu cenderung batas kedaluarsanya cepat ya. Apalagi seperti hari ini harga koin sangatlah tidak bisa dihitung per bulan akan naik sekian, tidak. Karena mungkin
gara-gara pandemi ini peminatan ke koin kripto jadi melonjak, harga koin pun melonjak tinggi. Nah, jadi berapakah untuk biaya pertambangan itu? Ya, range-nya antara 300 sampai 500 juta rupiah itu dari alat dan daya listrik. Itu belum hitungan kebutuhan biaya produksi bulanannya. Kita hitung saja yang mesin 10 mesin pertambangan Ethereum dengan mesin E3 atau mesin S19 itu daya listriknya pun lumayan. Per mesinnya itu kapasitas 700 watt kali 10 udah berapa? Kebayang kan? Berarti Anda harus pasang listrik berapa? Nah, itu untuk di mining ya. Jadi Anda harus membutuhkan biaya yang lumayan besar dengan penghasilan nggak bisa ditentukan. Jadi bila ada mining cloud yang rate menjanjikannya tinggi sampai ke 30%, 20% itu, ataupun 15, 10, 5% pun udah sangat sulit itu untuk saat ini ya. Berhati-hati saja, karena memang di balik cryptocurrency itu sangat menggiurkan sekali perputaran uangnya, dan pendapatannya lumayan. Cuman ya itu tadi, resikonya sangat besar. Nah, setelah mining, ada mining mesin, ada mining basis awan ya, atau cloud seperti tadi. Jadi yang mining cloud ya memang tidak mengeluarkan biaya karena kita hanya sewa atau rental ya, kalau bahasa kitanya rental mesin lah. Tapi jika si pemilik rental menjanjikan terlalu tinggi, Anda harus hati-hati. Apalagi rate penghasilannya dari hari ke hari itu angkanya dipatok. Itu dalam mining nggak seperti itu ya. Karena semakin banyak para penambang itu akan semakin sulit, dan pihak si pemilik koin pun akan terus meningkatkan tingkat kesulitan logaritmanya gitu. Setelah mining ada trading. Ini yang sangat mudah dan sangat populer. Jadi trading itu sangat mudah dan sangat populer ya, trading cryptocurrency. Anda cukup menginstal di sebuah bursa atau di market kripto, mendapatkan walletnya, Anda deposit, Anda isi, Anda masuk bursa, Anda sudah bisa trading di cryptocurrency. Tinggal Anda pilih cryptocurrency mana yang Anda anggap bagus untuk diinvestasikan ke depan. Nah, namun di akhir-akhir ini banyak cukong atau bandar-bandar ya, bukan bandar ya, pemilik uang besar, karena di pasar saham mungkin lesu juga karena pandemi, beralih ke pasar kripto. Nah, jadi para pemodal besar itu menyimpan uangnya di cryptocurrency, harganya melonjak, Anda terpancing ikut nyimpen. Nah, berhati-hati juga di situ. Jadi seperti ikan kakap masuk empang, yang kecil-kecil yang pasti kemakan gitu kalau strateginya tidak bagus tentunya.
di trading untuk saat ini ya memang beresiko juga sangat tinggi, apalagi orang-orang luar sudah sangat besar ya menanamkan uangnya, karena sistemnya apa ya, seperti mengumpulkan uang aja pasangan gitu kalau di kripto. Karena kenapa? Karena apa ya, trading di kripto itu bukan seperti trading di bursa eh, saham biasa ya. Jadi ada perusahaannya, bisa Anda nilai value-nya, perusahaannya seperti apa, besar kecilnya, produknya apa, bisa Anda nilai sendiri gitu. Walaupun nggak begitu dalam, tapi kripto kita menilainya sulit dari hanya kepopulerannya saja gitu, atau dari hanya tingkat kesukaan orang atau kelamaan itu ke atau di ranking kripto itu sendiri ya, di coin ranking peringkatnya berapa, mungkin hanya lihat dari aspek-aspek itu saja. Namun ketika pemain besar sudah ikut, ketika dia pasang uang banyak, kripto langsung melonjak, Anda tertarik karena harganya naik. Nah, disitulah mulai akan ada terjadi pendominasian aset di situ. Ketika pemilik sudah atau petrading yang modal besar memiliki setengahnya, itu akan terjadi ketidakseimbangan harga, lonjakannya sangat tinggi, dan yang akan jadi korban hanya pemodal kecil yang tidak jeli. Contohnya gini, umpamanya pagi si Elon beli tuh Doge atau Bitcoin, setengahnya atau mungkin sebagian gitu, si koin otomatis harganya ngelonjak tuh pagi itu. Nah, yang lain mulai melihat pasar bursa pergerakannya naik, beli juga sama, beli, naik terus, lanjut naik. Nah, si pemodal tadi terus mantau harganya terus naik. Setelah di puncak, karena yang kecil-kecil sudah ikutan beli, kalau ditarik oleh pemodal besar bisa ambiar semua tuh, bisa anjlok otomatis. Beda kalau semuanya pemainnya rata lah orang atau investor kecil. Jadi ketika narik juga akan terlihat turunnya, pelan-pelan lah turunnya. Itu ditarik 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta, akan terlihat turunnya. Ada waktu untuk kita narik juga. Tapi kalau sudah sebagian, kalau sudah tinggi ditarik, udah anjloknya lumayan. Nah, di situ tingkat kehati-hatian. Jadi di trading tidak hanya kehati-hatian atau teknik ya, tapi faktor X pun sangat dibutuhkan. Intinya dalam kripto tidak bisa main-main gitu. Jadi keuntungannya besar, resikonya pun sangat besar gitu. Bisa kaya mendadak, bisa miskin mendadak. Nah, mungkin untuk awal pertemuan di berita kripto di hari Selasa ini, mudah-mudahan rekan-rekan semua nggak nangis ya hari ini. Karena kenapa? Karena merah semua, mulai induk, anak, cucu, cicit, koin semua merah semua. Itu karena apa ya? Karena itu tadi, karena value cryptocurrency itu bukan dari sebuah perusahaan atau dari pemasaran atau dari produk, tapi kripto itu bisa turun bisa naik
cukup hanya dari asumsi atau cuitan orang yang terkenal, orang besar gitu, yang main di situ. Jadi sangat-sangat beresiko sekali. Ketika di saham, walaupun umpamanya ada cuitan A, tapi dicek pasarnya masih bagus, produknya masih jalan, nggak begitu pengaruh. Tapi di kripto lain. Mungkin gambaran hari ini dari merahnya chart kalian ya, di bursa-bursa manapun merah semua, itulah bocorannya. Sekian berita kripto hari ini. Jangan lupa like, subscribe, and share ya, supaya terus berkembang channel saya. Purwan Agusniadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.